Empat orang satu keluarga diserang secara brutal di hutan Papua. Dua tewas, dua lainnya selamat. Apa yang sebenarnya terjadi di Yahukimo? Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Empat orang dari satu keluarga menjadi korban penyerangan orang tidak dikenal saat mereka bekerja mencari kayu gaharu. Dari peristiwa ini, dua orang dinyatakan meninggal dunia akibat luka senjata tajam. Di video ini, kita akan mengulas kronologi lengkap kejadian, langkah aparat keamanan, hingga respons para tokoh adat Papua terkait situasi keamanan pasca kejadian. Menurut keterangan Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, keempat korban merupakan satu keluarga yang berdomisili di Kota Agats, Kabupaten Asmat. Selain bekerja sebagai pencari kayu gaharu, mereka juga menjalankan usaha kios sembako di Kampung Bor. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di kamp Kampung Bor, Distrik Sumo, Yahukimo, pada Sabtu 29 November sekitar pukul 18.05 WIT. Dua korban meninggal dunia diketahui bernama Sugianto berusia 34 tahun dan Hardianto berusia 39 tahun. Sementara itu, dua korban lainnya berhasil selamat, yaitu Nur Asyah, istri Sugianto, dan alias saudara dari Nur Asyah. Para korban diketahui telah tinggal dan bekerja di lokasi tersebut selama kurang lebih 5 tahun bersama keluarga mereka. Peristiwa ini bermula ketika sekelompok orang tidak dikenal secara tiba-tiba datang dan langsung menyerang menggunakan senjata tajam di kamp para korban. Dalam kondisi panik, para korban berusaha melarikan diri bersama keluarga. Namun naas, dua orang tidak berhasil menyelamatkan diri dan akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat ini, seluruh korban, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia, telah dievakuasi ke Kota Agats. Brigjen Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa personil telah diturunkan langsung ke lokasi untuk melakukan pendalaman kasus. Serangkaian langkah penyelidikan dilakukan, mulai dari pengumpulan keterangan saksi, olah tempat kejadian perkara, hingga pengembangan informasi terkait pelaku dan motif penyerangan. Faizal menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengungkap kasus ini dan memastikan rasa aman bagi masyarakat. Dalam perkembangan lainnya, Satgas Ops Damai Kartens berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodap XFL Yahukimo bernama Iron Heluka. Iron Heluka diamankan saat sedang melakukan aksi pembakaran terhadap salah satu lapak gorengan di kawasan Ruko Blok C Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ia diketahui telah bergabung dengan KKB sejak Mei 2025. Kelompoknya berkirakan memiliki sekitar 15 anggota dengan persenjataan lengkap. Dan Iron Heluka disebut telah terlibat dalam beberapa aksi kriminal berskala besar. Saat ini pelaku telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan untuk kepentingan pengembangan kasus. Bersamaan dengan penangkapan tersebut, sejumlah tokoh adat di Papua menyampaikan penolakan keras terhadap segala bentuk aksi separatis, khususnya di wilayah Jayapura. Para tokoh adat meminta seluruh masyarakat Papua untuk mengabaikan narasi separatis yang dinilai hanya memecah belah bangsa dan merugikan masyarakat. Mereka juga menekankan bahwa kerusuhan akibat aksi separatis telah menyulitkan banyak warga dalam mencari nafkah dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, para tokoh adat juga mengajak masyarakat Papua untuk mendukung kebijakan pemerintah demi kemajuan Papua. Secara khusus, para tokoh adat meminta agar aktivitas separatis di wilayah adat suku Sentani ditiadakan, serta meminta aparat keamanan TNI dan Polri untuk terus berkoordinasi dengan pimpinan adat terkait izin aktivitas di wilayah tersebut. Ketua ASBS Papua, John Maurits Webb, secara tegas menyatakan, siapapun yang mendiami di sini dilarang beraktivitas yang namanya separatis. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ancaman kekerasan masih nyata di beberapa wilayah Papua. 2 nyawa melayang, 1 keluarga kehilangan anggota tercintanya, dan masyarakat kembali dihantui rasa takut akibat aksi-aksi brutal yang tidak berperi kemanusiaan. Jika kamu merasa informasi ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, silahkan tekan tombol like agar lebih banyak yang teredukasi. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan update terbaru seputar peristiwa nasional dan keamanan di Indonesia, kamu bisa subscribe sekarang supaya tidak tertinggal berita berikutnya.